Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membuat pakan fermentasi untuk makan maggot kita. Ini adalah maggot, fungsinya untuk mengurai sampah organik. Semoga menjadi solusi untuk lingkungan kita agar menjadi bersih dan terhindar dari baunya atau joroknya sampah organik di lingkungan kita. Kebetulan hari ini pakan fermentasi saya sudah habis. Itu yang agak besar. Ini maggot usia 11 hari. Yang tadi hampir 20 hari. Nah, ini tetasan yang keempat, masih cilik-cilik, masih lalemut keneh. Kita akan membuat fermentasi ini ya, empatnya yang diperbanyak, difermentasi. Nanti saya juga akan membuat video bagaimana membuat fermentasi E4 ini menjadi lebih banyak, lebih baik, lebih bagus lagi. Kenapa ini harus pakai selang, kenapa ini dimasukin selangnya ke botol ini dan diisi air. Nanti akan saya jelaskan lagi di video yang lainnya. Sekarang kita akan membuat fermentasi. Ini adalah sisa-sisa makanan. Ini dapat sumbangan dari rekan saya, ini Kang Ali. Kang Ali menyumbang saya dari tokonya banyak sisa kue yang basi. Ini dedak atau sisa ini ampas tahu. Ampas tahu kalau di kampung saya itu camunuk. Ini kalau sekian hari ya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, wanginya luar biasa. Nah, untuk menghindari satu kebusukan dari ampas tahu dan juga menghindari bau, kita harus melakukan fermentasi. Caranya ini akan diaduk. Ini juga ada sampah organik dari sahabat saya, dari kakak saya Kang Denny. Ini hampas juga yang masih belum saya perlu difermentasi juga. Kulan? Iya naon? Eta teh camunuk aki. Itu camunuk. Mohon di engkena difermentasi, diawetkeun ki supados awet etana si camunukna. Terus ninggal aki ya. Tinggal atuh. Nah, ieu ki. Nah, ieu teh para belauk aki. Iya teh. Tah, ieu teh para belauk anu diparabkeun ka lauk teh ieu. Ieu teh namina maggot upami tos kieu. Laleur nama laleur BSF. Tah, ieu laleurna teh tah ngarapung. Laleurna teh. Ieu gijina sae pisan. Nah, daripada aya nama sesa-sesa ti bumi teh langsung dikalaukeun kan janten kadang-kadang janten racun. Dikadiekeun heula, didamelkeun heula ulam. Dikana magotkeun heula ketos janten maggot, diparabkeun ka lauk kitu. Terus harusnya mah teu kedah di kieu oge, sae wae misalkan aya sesa di dapur, langsung dipasihkeun sae wae. Ngan ieu mah ameh awet sekeng ah. Brus we gitu. Ditamut heula ceng eta cai. Tadi kan alit sawengi penting kamari 2 hari abdi. Alah, geuningan. Laki itu. Saat mohon. Aduh, masalah Allah. Ya, tuh. Barusan ada ini saudara kakek saya di sini dari jalan-jalan mau lihat maggot juga, kayaknya tertarik. Kita kembali lagi ke sini ke fermentasi. Ini setelah nanti dicampur segala sisa-sisa makanan atau ada sampah buah-buahan, sampah sayuran. Baiknya semuanya kalau sampah sisa-sisa sayuran itu dicacah dulu, kalau mau manual sama pisau, atau kalau kita punya mesin lebih bagus pakai mesin, itu lebih cepat kapasitasnya. Ini nanti pisahkan dulu yang plastik, tidak mungkin maggot makan plastik ya, nanti badannya kayak Iron Man kalau pakai itu, pakai plastik dipakannya. Nanti kita campur, kita satukan
dengan E4. Kebetulan saya udah membuat E4 ini sekitar 2 minggu yang lalu difermentasi. Mungkin ini kualitas E4 nya sudah sangat baik, ya. Ini karena memang satu lagi memegang HP, jadi dicapit ini sama cacengkreng untuk membukanya, lalu ditaburkan E4 nya, disiram ke sampah-sampah organik yang akan kita fermentasi seperti ini. Secukupnya, lalu diaduk. Ini diaduk seaduk-aduknya, serata-ratanya. Ya, ini plastiknya harus dipisahkan, tapi awas, nanti kalau yang sampah plastik ini tidak boleh dibuang sembarangan, Nah, terus ini kan masih ada sisa-sisa, misalkan ini sisa coklat atau sisa makanan yang ada di plastik, itu dimanfaatkan juga, dicuci dulu misalkan ini ya, ini belum selesai, nanti kita lanjutkan. Ini dicuci dulu untuk pemanfaatan ke ikan kita. Ini juga nih plastik yang bekas tadi itu dicuci. Nah, jadi semuanya, segala sesuatu itu kalau yang memang bisa dipergunakan, pergunakan dengan sebaik-baiknya, daripada nanti dibuang menjadi sumber kotoran yang baru. Lebih baik dicuci dulu, dikumpulkan sampah plastiknya seperti itu. Ini sisa-sisa makanan seperti itu dicuci biar dimakan oleh ikan, nanti dikumpulkan terus dibuang ke tempat sampah atau dibakar ya. Ini harus dibakar kalau kita belum ada tempat pengolahan untuk sampah-sampah anorganik. Oke, sebentar saya ngambil dulu golok untuk mencacah. Ini sisa sayuran. Ini juga ada sisa nasi, kita campurkan. Sisa nasi basi yang sudah 4 hari 5 hari, daripada kita buang, kita manfaatkan. Nah, ini juga ada sisa sayuran, seperti ini. Ini bisa saja langsung dimasukkan, tetapi akan lebih lama atau lebih sulit terurai. Jadi kita harus dicacah dulu. Kalau pisang ini bisa langsung aja nanti dikasih ke magotnya. Ini pencacahan sisa-sisa sayuran secara manual. Kita pakai golok, dicacah dengan ukuran 1 cm saja sudah cukup untuk mempermudah dalam proses fermentasi. Ataupun kalau kita langsung ngasih ke magot juga nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa, tapi ya kita untuk meningkatkan gizi dan lebih mudah untuk diserap oleh si magot, kita cacah dulu. Kebetulan kita memakai cara manual karena saya juga masih magot ini masih skala kecil, skala rumahan, masih dipipir lah, tiga jolang atau 3 nampan. Jadi masih bisa menggunakan cara manual. Tetapi kalau sudah kapasitas minimal 20 kilo per hari, atau misalkan 40 kilo magot per hari, itu kan sampahnya juga hampir kintalan. Maka itu harus menggunakan mesin pencacah sampah untuk mengefektifkan pekerjaan, untuk memudahkan kita mempercepat dalam proses pencacahan.
ini, terus kita potong ya. Nanti kakak-kakak, rekan-rekan pergunakan kaos tangan ya. Maaf, saya belum pakai kaos tangan karena belum beli. Nantilah besok saya beli agar lebih bersih juga ke tangan kita. Ini semuanya untuk sisa-sisa sayuran dicacah. Kalau Sundanya dicacah, disiksik, dikeretan, disiksik, dimelik-melik, di lembut-lembut. Ini kalau seperti ini ya. Ini jangan jejereget, jangan jijik-jijik. Nanti ini kita kotor-kotoran hari ini, sebentar lagi nanti kita juga tinggal ambil sabun, kita bersih, cuci tangan, mandi, jangan lupa gosok gigi. Nah, kita setelah dicacah semuanya kecil-kecil, lalu semua bahan diaduk. Ini diaduk, semuanya diaduk ya, pisahkan yang organik kan. Ini diaduk. Sampah plastiknya dikumpul, kotorannya dicuci dulu biar dimanfaatkan untuk pakan ikan, jadi pakan ikan dulu. Nanti sisa sampahnya baru dibakar kalau sampah plastik. Nah, ini sisa ini kan banyak mengandung karbohidrat, proteinnya juga banyak. Kalau sisa kue seperti ini, ada margarinnya, ada telurnya, ada tepung dan bahan-bahan yang lain. Tentu untuk pakan maggot akan sangat baik dipakan untuk anakan. Untuk maggot kecil yang usia 11 hari, 10 hari, sangat bagus, sangat cepat pertumbuhannya kalau pakai bahan-bahan seperti ini. Tapi nanti untuk kapasitas besar atau maggot yang besar lebih dari 2 minggu, itu dipakannya pakai pakan apa aja boleh. Mau pakai sampah dapur, bagus, sangat bagus sampah dapur. Sampah pasar, bagus. Nah, saya juga melangkah seperti ini semata-mata satu, untuk belajar diri sendiri bagaimana bisa lebih bersih di lingkungan sendiri, di rumah, di tetangga. Nanti kalau ini dapat dikembangkan secara masif besar di dekat-dekat pasar, setiap lingkungan pasar harus mengembangkan budidaya maggot. Untuk apa fungsinya? Untuk menyelesaikan masalah sampah organik. Itu kan di sampah di mana-mana pasti setiap pasar banyak sampah sayuran, sampah ikan asin, jama roti, sampah sayuran, semuanya akan menimbulkan pencemaran. Tetapi kalau dengan adanya budidaya maggot itu akan menyelesaikan satu masalah. Masalahnya terselesaikan, ekonomi masyarakat juga akan terbantu dengan penjualan maggot atau memberikan pakan alternatif untuk ikan, ayam, bebek, soang. Yang paling bagus itu untuk pakan lele. Ini caranya seperti ini. Terus diaduk-aduk sampai rata agar semua bahan menyatu dengan probiotiknya yang tadi E4. Saya menggunakan E4-nya E4 perikanan. Kenapa? Intinya satu, untuk pengurai itu kan sama aja untuk E4
Tapi perikanan, kenapa saya pakai perikanan? Nanti si kasgotnya, bekas magotnya langsung bisa dipakai pakan. Berbeda kalau medianya memakai sekam padi yang besar ya, ataupun sisa dari gergajian, dari gergaji kayu. Nah, itu kasgotnya akan digunakan untuk pupuk organik. Jadi magot itu sangat-sangat banyak membantu menyelesaikan berbagai masalah lingkungan gitu. Si kasgotnya bisa jadi pupuk, atau kalau pakan magotnya memang dari bahan-bahan seperti ini seharusnya pakai dedak paling bagus, pakai dedak dicampur dedak gitu. Maka nanti kasgotnya dikasih langsung ke ikan aja sudah sangat bergizi. Begitu rekan-rekan, kakak-kakak ya, jangan jijik-jijik. Nah, ini ketika sudah yakin tercampur rata semuanya menyatu. Tadi warna dedaknya kan agak putih setelah kita aduk dengan sisa-sisa dari kue yang sudah basi itu kan ada warna-warni, ada coklat, warnanya seperti begini. Kita siapkan ember yang kosong. Kebetulan ini sisa yang kemarin, kita semuanya dimasukkan ke ember, Nah, ini dipadatkan untuk menghindari masuknya udara. Padatkan lagi. Oke, setelah ini penuh semua ya, penuh habis, ternyata pas ini kosong, lalu semuanya pindah ke sini. Nah, lalu kita tutup dengan penutup yang kedap udara. Ini harus kedap udara. Kalau fermentasi itu minimal 3 hari ya, 3 hari. Kalau pengalaman saya itu 3 hari baru ada perubahan proses fermentasi. Kalau berhasil fermentasinya itu, maka bau dari pakan ini akan berubah menjadi agak asam atau seperti wangi tape. Oke, demikian video saat ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi dan memberikan contoh yang baik. Jangan buang sampah sembarangan, gunakan sampah organik, kelola sampah organik untuk menjadi pakan hewan apapun itu. Kalau saya menggunakannya untuk magot, anorganiknya jangan dibuang sembarangan. Mari selamatkan bumi kita bersama-sama. Terima kasih.